Himatek dan HMPG, selamat datang di Super Duper Pro, tutorial software Super Pro, hasil kolaborasi Divisi Akademik Himatek bersama dengan Divisi Akademik and Welfare HMPG. Pada episode 10 kali ini, kita akan membahas tentang case study simulasi proses dengan Super Pro. Kenalin, aku Helvi dari PG18 sebagai moderator Super Duper Pro kali ini. Tutor kita untuk episode kali ini adalah Pak Giovanni Arnaldi. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, Mas Himatek, Mas MPG. Perkenalkan, nama saya Giovanni Arnaldi. Saat ini saya sedang menjadi asisten akademik di program studi Teknik Pangan ITB. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan Super Pro untuk mengerjakan beberapa sedikit case study tentang teknik pangan seperti itu. Oke, terima kasih perkenalannya. Untuk Pak Gio, mungkin boleh langsung untuk menyampaikan materinya ya. Oke, terima kasih Alfi. Jadi di episode 10 ini kita akan mencoba menggunakan Super Pro untuk pemodelan dalam pemrosesan pangan, dan topik yang saya rasa cukup menarik untuk dimodelkan adalah pengolahan susu. Kenapa pengolahan susu? Karena proses relatif sederhana dan bisa menggunakan beberapa unit yang sudah dipelajari di video-video sebelumnya, bahkan ada unit-unit baru yang bisa dipelajari. Jadi mari kita lihat dulu kira-kira apa yang bisa case study-nya seperti apa. Jadi di sini proses produksi susu di sini yang saya gunakan adalah yang proses untuk membuat susu terstandarisasi. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa susu yang mungkin kadar lemaknya berbeda-beda dari peternak, mungkin tiap hari bisa berbeda, dari tiap peternakan berbeda, tapi yang dijual di supermarket, kalau kata supermarket pencari susu, mungkin biasanya ada 3 jenis ya kalau di supermarket itu. Jadi misalnya kadang ada yang namanya susu full cream itu. Full cream itu kira-kira misal sekitar 4-5% kadar lemaknya. Ada yang juga dijual sebagai low fat, yang lebih mahal biasanya, dengan kadar lemak 1,5%, atau bahkan ada yang namanya skim milk juga. Skim milk lebih rendah lagi, kadar lemaknya 0,1%. Itu karena ada proses seperti ini. Jadi caranya intinya adalah dipisahkan dulu antara skim milk dan krimnya. Krim ini mengandung banyak lemaknya, dan skim milk yang rendah lemak yang tadi 0,1%, baru nanti dicampurkan untuk mendapatkan kadar lemak yang diinginkan. Nah, jadi kira-kira prosesnya adalah dari raw milk dari peternak itu disaring untuk memisahkan pengotor yang padatan yang cukup besar, lalu didinginkan ke 4 derajat Celcius. Ini tujuannya untuk keamanan pangan tentunya, karena susu itu sangat mudah terkontaminasi atau terdegradasi oleh bakteri, jadi harus simpan di suhu rendah. Lalu disentrifugasi, ini sudah dipelajari unitnya. Ini bisa untuk memisahkan antara skim milk dan krimnya. Krim ini mengandung kira-kira sekitar 35% lemak. Baru nanti akan dicampurkan kembali sesuai dengan kadar lemak yang diinginkan. Lalu karena ini sudah dipisahkan antara lemak dan lemak dan skim milk-nya, maka perlu dihomogenisasi lagi agar membentuk emulsi yang baik lagi, sistem koloid yang baik. Lalu pasteurisasi kembali untuk keamanan pangan, lalu didinginkan ke 4 derajat Celcius, dan dijual dalam bentuk cair. Ini tentu kalau kayak gini susu pasteurisasi ya. Kalau susu UHT tidak perlu di cold storage karena pasteurisasinya dalam suhu yang sangat tinggi dengan waktu kontak yang sangat-sangat rendah. Tapi dia bisa bertahan di suhu ruang. Nah, tapi ada pilihan lain juga. Kalau penjualan susu itu tentunya tidak hanya dalam bentuk cair, tapi juga bisa dalam bentuk bubuk ya. Jadi ada proses yang namanya spray drying untuk pengeringan dari susu itu. Biasanya memang di susu pakai spray drying, bukan freeze drying atau yang lain, karena relatif lebih murah dan sudah cukup untuk menghasilkan produk yang bisa dijual dengan menjaga vitamin dan senyawa-senyawa lain protein di dalam susu tersebut. Nah, jadi dalam proses pemodelan kali ini, kita akan coba membuat susu low fat di sini dalam bentuk bubuk. Jadi nanti 1,5% di sininya, lalu di spray drying. Lalu ada sebagian yang akan dijual dalam bentuk skim milk. Ini jadi dari sini langsung dijual.
Lalu ada juga yang kita buat mentega ini krim. Jadi dari krim karena pasti ada sisanya dari sekitar raw milk yang mungkin di sini 3,8% ya, saya buat 3,8%. Raw milk-nya ini pasti ada sisa krimnya karena kita mau buat hanya 1,5%. Nah, sisa krim ini nanti akan kita coba buat menjadi mentega. Basis susunya sekitar 10.000 kg per batch. Kita tetapkan demikian, dan di bawah ini adalah komponen yang akan dimodalkan jadi komposisi dari susu tersebut. Tentu pemodelan ini sangat simplified ya, oversimplified mungkin. Jadi sangat disederhanakan, misalnya karbohidrat, kalau di dalam susu tentu ada beberapa macam sebenarnya, kan ada laktosa, ada sukrosa, dan glukosa mungkin. Nah, ini kita gabungkan jadi satu, lalu lemak juga jadi satu, protein, ada 2 protein terkenal dalam susu, ada whey dan casein. Di sini kita anggap sebagai satu, mineral, berbagai macam anion dan kation. Di sini jadi dijadikan satu semua, dimodelkannya. Nah, apakah untuk pemodelan susu harus selalu seperti ini? Ya tentu tidak ya. Karena kan kadang-kadang kalian bisa tergantung produknya atau tergantung prosesnya. Jadi misalnya kalau kalian mau buat susu lactose free misalnya yang sekarang terkenal sekali, ya tentu karbohidratnya harus dipecah, laktosnya harus ditunjukkan supaya terlihat nanti di akhirnya bahwa laktosnya sudah sangat rendah sehingga bisa disebut lactose free. Atau misalnya kalian membuat produk khusus whey protein isolat misalnya, yang dijual untuk para atlet fitness seperti itu kan berarti proteinnya harus ditunjukkan apakah dia whey atau dia casein, supaya nanti terakhir membentuk bubuk whey kayak gitu. Dan kadang-kadang dalam pemodelan pangan itu ini hal yang paling sulit untuk untuk menentukan komposisi dari senyawa yang akan dimodelkan ini apa saja sih, apakah mau simplified atau mau perlu lebih detail, itu kadang-kadang lebih sulit. Ya tentu kalau misalnya perlu mengekstrak senyawa sesuatu, berarti ekstraksi itu senyawa tersebut harus muncul di sini kan, karena kita harus melihat dia terpisah dari matriks awalnya, misalnya kayak gitu. Jadi memang ini perlu latihan dan perlu mungkin kadang coba-coba juga kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai pasteurisasi, review. Mungkin kalau yang pangan sudah belajar, jadi kenapa saya akan membahas sedikit, karena nanti kita akan menggunakan unit pasteurisasi di Super Pro. Jadi di sini, ini tadi standarisasi ya, pencampuran antara krim dan skim milk, dia perlu dipanaskan dulu tentunya. Dipanaskan, nah di sini ada heat integration atau pemanfaatan panas dari keluarannya. Jadi di sini panas yang dari produknya ini dimanfaatkan dulu untuk preheating dari susu tersebut. Lalu di sini dihomogenisasi tadi, baru dipanaskan dengan heating media, misalnya steam atau hot water misalnya. Lalu di hold di suhu tertentu. Ini yang dipelajari di SOTP ya, untuk mengurangi jumlah bakterinya sekian, mikrobanya perlu ditahan berapa lama, lalu perlu dinginkan. Pertama dinginkannya dengan preheating tadi, menukar panas, lalu dengan air dingin, dan dengan ice water yang lebih dingin lagi supaya suhu airnya bisa mencapai 4 derajat tadi. Nah, di sini nanti tampilan ini akan mirip dengan yang ada di Super Pro, jadi nanti akan ada heating medianya, ada cold water-nya, ada ice water, ada 3 jenis utilitas yang digunakan. Itulah mengapa saya perlu review sedikit. Kalau kurang jelas nanti bisa cari-cari lagi literatur tentang pasteurisasi. Lalu tentang proses produksi menteganya di sini. Saya akan jelaskan sangat singkat karena keterbatasan waktu, tapi kalau kalian ingin lebih tahu tentu bisa cari lagi literatur atau mungkin ikut kelas pengolahan susu di Teknik Pangan ada. Ini merupakan salah satu materinya, tapi intinya adalah untuk membuat krim yang banyak lemaknya tadi, 35% lemak menjadi butter, itu prinsipnya sebenarnya sebagian besar adalah pengadukan. Tentu kadang mungkin perlu mikroba di sini untuk menghasilkan rasa tertentu, tapi kita anggap di sini yang fisikal saja dengan pengadukan. Nah, kenapa di sini ada pengadukan yang berbeda-beda, ada yang 3 jam di 6 derajat, lalu ada yang 18 ini alasannya agak agak bergantung dengan struktur dari
lemaknya. Jadi intinya adalah di sini proses pengadukan ini agar tadinya susu yang tadinya adalah emulsi lemak di dalam air, nanti akan berubah menjadi butter, yaitu emulsi air di dalam lemak. Jadi caranya dia memecahkan globula-globula lemak di dalam susunya, supaya nanti lemaknya keluar dan dapat merangkap air yang menjadi emulsi di dalam minyaknya. Ada 2 jenis di sini tahapnya, tapi kita ambil yang kiri saja. Jadi di sini akan banyak pengadukan lama sekali, 3 jam, 2,5 jam, lebih dari 8 jam. Terakhir churning ini juga pengadukan, akan butuh waktu kira-kira mungkin 2 jam churning, baru nanti menghasilkan butter. Sebenarnya di sini ada pemisahan, di akhir ada pemisahan penyaringan dalam industri mentega ini. Jadi yang sudah membentuk padatan butter itu, tapi masih ada juga bentuk cairan, disaring, cairan itu akan disebut sebagai buttermilk nanti. Nah, itu nanti akan menjadi produk samping karena buttermilk ini masih bisa digunakan untuk industri bakery misalnya, atau yang lain itu masih bisa digunakan. Oke, mungkin pengantaran sekian dulu. Kalau misalnya kurang jelas, silakan bisa mencari literatur lagi tentang susu. Tapi karena video ini lebih mengatur lebih banyak tentang pemodelan di Super Pro, jadi saya akan langsung ke Super Pro daripada berpanjang lebar. Oke, nah ini tampilan Super Pro. Pastinya kalian sudah familiar ya dengan ini. Kita buat prosesnya batch ya, tadi 10.000 kg per batch. Annual operating time kita ambil standar, ini 330 hari, oke. Pertama tentu kita perlu mendaftarkan komponennya ya. Dan komponen di dalam Super Pro ini memang sudah ada yang dalam bentuk gabungan seperti tadi, misalnya karbohidrat. Vaporizernya tidak ada, kita tidak perlu penguapan di sini. Lalu fat misalnya, fat juga sudah ada, sama tidak vaporizer, tidak apa-apa. Lalu ada yang namanya protein juga. Jadi proteinnya di sini digabungkan. Kita coba ya, kalau misalnya whey, apakah dia ada? Nah, tidak ada whey, atau kasein juga tidak ada. Jadi memang dia tidak sampai spesifik protein di dalam susu itu. Jadi makanya untuk memudahkan kita pakai protein ini sebagai kesatuan saja. Lalu mineral, kita coba cari mineral, tidak ada ya tentunya. Mineral di sini tidak ada, tapi kita pakai pengetahuan umum saja bahwa di dalam susu kan banyak sekali mineral. Salah satu yang paling banyak adalah kalsium, yang terkenal untuk susu sebagai sumber kalsium. Lalu mungkin untuk anionnya, kalau dicari, salah satu yang paling banyak adalah kalsium fosfat. Anionnya fosfat. Jadi kita coba cari kalsium, lalu ada bermacam-macam, kalsium klorat dan lain-lain. Kita ambil kalsium fosfat di sini, kita masukkan, register. Tidak ada vapor pressure sama, oke. Sudah semua berarti ya ini ya, kita okekan. Saya akan sedikit cepat karena tentunya kalian sudah paham ya. Untuk itu kalau kurang paham untuk mendaftarkan pure komponen, silakan ke video sebelumnya. Lalu stock mixture di sini kita buat untuk si susunya. Maka kita buat raw milk. Lalu di sini kita initial from zero, kita daftarkan, baru kita tentukan komposisinya. Oke, jadi komposisinya tadi adalah 4,2 karbohidrat, 3,8 lemak. Masukinnya karbohidrat, lemak, 4,2% berat, 3,8% lemak. Lalu masukkan proteinnya, ini mineralnya, dan air. Mineralnya adalah sebesar 0,8 dengan ininya 3,5. Kita masukkan 0,8, lalu proteinnya 3,5. Lalu air adalah sisanya, sudah saya hitungkan, dia adalah 87,7. Oke, sudah 100%, kita okekan. Maka sekarang raw milk sudah terdaftar. Oke, kita mulai pemodelannya. Proses pertama tadi adalah pendinginan ya. Pendinginan tentu kalau di industri pangan biasanya menggunakan plate and frame, tapi di sini untuk karena tidak berfokus ke situ, saya sederhanakan saja menggunakan
cooling seperti ini. Lalu kita hubungkan output dan inputnya. Ini input, ini output, oke. Saya ganti inputnya namanya menjadi raw milk supaya terlihat. Dan kita definisikan dulu, kita ke stock picture bahwa raw milk ini isinya memang raw milk. Dan kita tetapkan dia 10.000 kg per batch. Saya akan tampilkan ininya ke style, edit style, info tag, oke. 10.000 kg per batch. Lalu kita sekarang atur ya. Di sini satu operasi cool, tapi kalau misalnya nanti mau kalian modelkan lebih bagus lagi dengan CIP, silakan nanti diuji coba, tapi sekarang saya tidak include CIP-nya. Oke, kita sekarang cooling. Kita mau susunya didinginkan ke 4 derajat ya tadi. Nah, langsung keluar langsung keluar warning di sini. Cooling agent-nya chilled water tidak bisa. Kita cek chilled water di sini masuknya 5, keluarnya 10, tentu tidak bisa yang mendinginkan sampai 4. Maka kita perlu ganti. Di sini ada beberapa pilihan, misalnya freon. Ini penguapan, jadi dia -4 hanya sampai -3 saja. Atau glycol, misalnya saya pilih glycol di sini. Yang lain di sini tentu bisa diubah-ubah, tapi saya ikut standar saja dulu. Kita okekan, dan kita hitung. Oke ya, tidak ada masalah di sini, hanya mendinginkan sampai 4 derajat, selesai. Selanjutnya kita akan tentu susu ini nggak langsung diproses, kadang-kadang dia disimpan dulu karena kadang-kadang kan dari peternak datangnya banyak, tapi tidak semuanya diolah, jadi dikumpulkan dulu di tangki awal, baru nanti diolah. Nah, jadi kita akan modelkan seperti itu, kita masukkan storage, bulk, ke batch, lalu ke flat bottom tank. Ada receiver tank di situ, tapi receiver tank itu hanya untuk menerima saja, tidak bisa nanti outputnya tidak bisa kalau nggak salah. Jadi mending pakai flat bottom tank saja. Kita hapus, baru kita sambungkan. Oke, sudah tersambung. Saya geser dikit supaya lurus. Outputnya belum dibuat. Kita buat outputnya, baru sekarang kita atur ya. Oke, di sini tentu pertama kali proses di dalam tangki ini kita perlu masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu, misalnya dengan pull in. Pull in ini untuk memasukkan seluruh yang ada di dalam sebelumnya. Kalau mau diatur-atur kita bisa pakai transfer in. Lalu kita simpan dulu ceritanya. Simpan. Nah, salah ya ininya urutannya pull in, lalu store, baru di transfer out, dikeluarkan. Oke, kita atur satu-satu. Sekarang kondisi operasinya, pull in di sini. Mau berapa banyak yang di pull in, kita semuanya yang ada. Lalu setup time-nya kita nolkan saja. Lalu dalam kasus ini saya akan gunakan 1000 liter per hour untuk semua laju alir, tapi tentu nanti kalian tergantung dalam pemodelan, tergantung pompanya misalnya. Misalnya ini terlalu lama, menurut kalian bisa pakai pompa yang lebih besar, dan kalau ada dan bisa, tentu bisa dinaikkan ininya ya. Kita pakai 1000 liter per hour. Oh iya, belum dimasukkan ya. Ini adalah S101. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ini adalah storage. Tentu kita storage harus di 4 demi keamanan pangan. Maaf, keterpencet enter. Kita kembali. Ini 4 derajat. Ininya kita anggap tidak perlu pengadukan. Durasinya ya kita anggap 60 menit, dan ininya tidak bisa pakai chilled water ya, pakai glycol lagi. Oke, kita lanjut ke operasi berikutnya, itu mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan ini, tentu kan tadi saya bilang bahwa biasanya ini penampungan dan tidak semuanya diolah, tapi dalam hal ini saya anggap semuanya diolah dulu, karena bisa saja nanti misalnya 10.000 ini yang dikeluarkan hanya 5.000 dulu, jadi nanti ada 2 batch, misalnya kayak gitu mungkin saja. Tapi kita buat sederhana saja, 1 batch di sini, semuanya langsung dikeluarkan. Setup time 0 menit, tidak perlu ada setup time. Volumetric kembali saya gunakan 1000 liter per hour. Transfer out-nya menggunakan S102 di sini.
tidak ada masalah ini juga ya pasti. Tidak ada perubahan komposisi, hanya 4 derajat dan sudah disimpan dulu tadi, hanya mengalirkan saja ya. Tentu ya dalam kenyataannya kemungkinan besar nanti perlu pompa ya di sini, tapi untuk karena ada keterbatasan unit operasi, jangan lupa dalam versi akademik ini, license akademik, jadi pompa-pompa akan saya skip. Tapi kalau untuk keranjang pabrik tentu nanti kalian harus ada pompanya ya, kecuali itu mengalir alami, dan kalau mengalir alami berapa lajunya ya kalian perlu hitung sendiri itu berdasarkan gravitasi. Di sini kita anggap ada pompanya tapi tidak dimodelkan. Oke, kita sekarang ke proses berikutnya yaitu pemisahan antara skim milk dan lemak. Ini saya hapus dulu, lalu kita tambahkan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini ada beberapa jenis, tapi saya gunakan di stack karena ini perlu kemurnian cukup tinggi. Susah memisahkan lemak dan ini, jadi perlu di stack supaya lebih efisien prosesnya, hasilnya lebih baik untuk pemisahan lemak dan komponen-komponen lainnya. Kita hubungkan di sini, dan jangan lupa kalau centrifuge itu ada 3 keluaran. Paling atas untuk oilnya, lalu kedua untuk waternya, yang bawah solid. Karena di sini kita hanya pemisahan antara oil dan water, jadi cukup 1 dan 2. Lalu sekarang kita atur operation datanya. Kita perintahkan bahwa dia untuk oil fat removal di sini. Untuk pengaturan ininya kita langsung ke material balance saja. Nah, jadi tadi saya cerita kalau di krim itu biasanya kira-kira komposisi minyaknya itu sekitar 35%. Maka di sini kita ubah gram per liter itu kan persen ya, dengan asumsi bahwa dia satu densitasnya 1000 kg per meter kubik. Di sini kita pakai 350, oke. Lalu kita anggap misalnya pemisahan di sini lemaknya hanya 97%, jadi pasti ada lemak yang terbawa ke dalam skim milk-nya ya, makanya dia masih mengandung 0,1% lemak. Oke, 97, lalu karbohidrat dan proteinnya tidak semuanya mungkin terpisah ke ini ya, terpisah ke dalam skim milk, pasti ada yang terbawa ke krim. Kita anggap ada 1% yang akan terbawa ke dalam skim milk, ke dalam krim ya, sorry. Karbohidrat dan protein terbawa ke dalam krim. Kita okekan, lalu kita hitung. Set. Oke, kita lihat di sini fat-nya 0,1% ya, kira-kira begini. Sudah oke, 0,1%. Dan karbohidratnya sebagian besar ada di sini. Karbohidratnya ada 415 kilo dan 346 sebagian besar di sini, sementara di krim kalau kita cek dia hanya sekitar 1%-nya ada di sini. Dengan sebagian besar fat di sini 35%, seperti yang tadi kita atur, walaupun ada lebihnya karena tentunya densitasnya tidak 1000 kg per meter kubik. Sisanya sebagian besar adalah air. Oke, jadi kita sekarang sudah memiliki skim milk dan memiliki krim. Dan tentunya sebelum langsung dicampur perlu ada penampungan dulu ya, storage dulu. Kita akan atur di dalam storage di sini. Jadi kita tambahkan 2 unit storage. Sebelum itu mungkin sedikit di sini temperaturnya tadi sebelumnya 4 derajat dari storage, sekarang naik ke 4,32. Ya tentu ini karena adanya di dalam sentrifugasi itu ada energi kinetik, ada gesekan, kemungkinan besar akan naik, tapi hanya sedikit di sini, hanya sampai 0,32 derajat. Jadi tidak apa-apa, masih aman untuk pangan. Baru sekarang kita tambahkan storage lagi, langsung 2 buah saja. Untuk penyimpanannya, oke. Ops, maaf salah. Kita pakai flat bottom saja, disamakan. Oke, kita hubungkan sekarang. Jadi yang
krim ke sini, yang skim milk-nya ke bawah. Dan ada output-nya. Nah, ini output-nya nanti akan ada dua masing-masing. Kenapa? Jadi krim yang satu di sini untuk pencampuran ke si low fat milk-nya. Lalu yang satu sisanya untuk membentuk butter ya. Di sini juga ada dua. Satu untuk skim milk yang akan menjadi low fat milk yang dicampur dengan krim. Satu lagi adalah skim milk yang mau langsung dijual. Oke, kita punya dua, sudah punya masing-masing keluaran dua. Ini saya ubah saja namanya. Ini skim milk, produk akhir di sini. Ini yang akan dicampurkan. Nah, sekarang kita atur masing-masing. Di sini tentu kita perlu operasinya pertama memasukkan susunya. Kedua, kita mungkin simpan dulu sebagian sekian lama, baru kita keluarkan dua kali ya kita keluarkan. Maaf, urutannya saya benarkan dulu. Jadi ini bukan transfer in, maaf, tapi transfer out, salah. Nah, jadi pertama masukkan dulu skim milk-nya, lalu disimpan, lalu pertama dikeluarkan untuk yang dicampur, kedua dikeluarkan untuk yang akan dijual gitu ya. Sekarang kita atur masing-masing ininya. Transfer in-nya dengan S104 tentu saja. Kita anggap 0, dan ingat saya menggunakan basis 1000 liter per hour semuanya. Tidak ada masalah ya. Lalu kedua, kita simpan tentu tetap di 4 derajat dengan pendinginan glikol. Kita simpan 1 jam, oke. Tidak perlu pengadukan. Kita anggap cukup, tidak perlu pengadukan. Kita lanjutkan. Di sini kita mau mengeluarkan pertama ke yang 106 untuk pencampuran. Kita anggap basisnya, jadi di sini dari 10.000 ini setengahnya 5.000 yang akan menjadi low fat milk. Jadi saya akan set masanya adalah 5.000 kg. Setup time 0, volumetric ininya 1.000 ya. Ini juga tentu perlu pompa ya, tapi tidak saya tambahkan pompa. Satu lagi kita keluarkan adalah sisanya, yaitu 100% dari sisanya yang masih tersisa di dalam vessel, di dalam tangkinya. Sama dengan 0 dan 1000 liter per hour. Oke, sekarang kita kan mau membuat low fat milk yang kadar lemaknya 1,5%. Berarti kita perlu tahu untuk 5.000 ini berapa banyak sih, krim yang dibutuhkan. Nah, kalau di HYSYS, kalau kalian familiar dengan HYSYS, mudah sekali ya, jadi tinggal pencampuran kayak gini, di output-nya kita define aja bahwa dia 3,5%, langsung kehitung ininya berapa gitu kan. Tapi SuperPro ini prinsipnya dia kan menghitungnya maju ke depan ya, dari bertahap dari awal ke akhir, tidak bisa menghitung balik dari belakang ke depan, walaupun sebenarnya ada beberapa, kalau kalian menggunakan continue, mungkin bisa menggunakan beberapa ini. Jadi saya sudah coba menggunakan di sini custom. Kalau kita buka di custom ini, operation datanya, dia bisa mengatur dari input rasionya antara satu dan yang lain, jadi nanti dia akan atur sendiri, hitung dari salah satu, hitung ke yang lain, misalnya kita bisa hitung output temperaturnya, kalau temperatur berbeda dicampur berapa butuhnya supaya temperatur akhirnya sekian, output flow berapa, atau ini kayak gini, composition kita bikin fat-nya 3,5%. Cuman sayang sekali, saudara-saudari sekalian, saya sudah coba dan selalu error kalau pakai ini, karena kalau kita buka di help-nya, di sini dilihat bahwa dia operating mode-nya hanya untuk continuous atau semi-continuous. Sementara kita bekerja dengan batch sehingga tidak bisa. Jadi kita lupakan ini, kita ganti
Maka kalau kalian bisa menemukan cara yang lebih baik, mungkin bisa kalian share nanti di komentarnya. Tapi di sini yang saya gunakan adalah cara yang paling sederhana, yaitu dengan menghitung neraca massa ya. Jadi kalian bisa hitung dengan neraca massa kuliah tingkat 2 kalian, diingat-ingat lagi, kalau untuk 5.000 ini dengan komposisi fat sekian, mau jadi 1,5%, berapa sih butuhnya ininya? Ini bisa dihitung tentunya. Jadi sudah saya hitungkan, kita tambahkan blending tank untuk mengaduk. Lalu kita sekarang hapus dulu ya, ini hapus ini dan hapus ini, kita sambungkan ke dalam. Nah, jadi tadi kita sudah atur yang skim milk-nya, sekarang kita atur yang krimnya sekarang. Sama, di sini prinsipnya sama kan, kita masukkan dulu. Kita transfer in, lalu kita store dulu, kita simpan selama berapa lama, lalu di transfer out 2 kali, satu yang untuk buat low fat milk-nya, satu yang untuk bikin butter. Kita author operation datanya, transfer in di sini, semuanya yang ada hasil dari ini kan, semua yang ada dari hasil sentrifugasi, setup time 0, dan volumetriknya di sini 1000 liter per hour ini. Walaupun sebenarnya untuk krim kemungkinan lebih rendah ya, karena viskositasnya tinggi kan krim itu. Tapi saya anggap sama saja dulu. Oke, lalu berikutnya adalah storage. Kita perlu storage di 4 derajat, menjaga keamanan pangan dengan pendinginan glikol. Sisanya saya ikuti saja, 1 jam, 1 jam, oke. Transfer out, kita mau ngeluarin dulu yang pertama untuk yang ke ini ya, nih 106 untuk yang pencampuran. Saya sudah hitungkan ininya, untuk mencapai 1,5% itu butuhnya adalah 200 kg per batch kira-kira. Semoga betul ya, kita atur 200 di sini, 200 kg dengan volumetric rate-nya 1000. Baru ini sisanya kita keluarkan untuk membentuk butter nanti ya. Kita untuk memproduksi butter, volumetriknya 1000 liter per hour. Kita sisanya ya, ini 100% dari yang tersisa di dalam vessel, kita okekan. Lalu di sini sekarang kita tambahkan pengadukan. Tentu saja kita mungkin untuk mencampur kita sambil aduk dulu sebelum dihomogenisasi. Pengadukan baru nanti di transfer out. Oke, kita atur pengadukannya. Kita anggap pengadukannya misalnya selama 1 jam ya. Selama 1 jam, lalu dengan spesifik power-nya kita anggap sama saja, pakai default saja 0,1 kilowatt per meter kubik. Lalu kita transfer out seluruhnya menggunakan, belum ada ininya. Maaf. Saya cancel dulu, baru kita tambahkan output di sini ya. Sekarang kita kembali ke transfer out. Kita cek transfer out di sini menggunakan 108, 100%, dan 1000 liter per hour. Untuk ininya sudah sesuai ya, kita okekan. Oke, ada problem, ada error akhirnya. S105 mungkin membawa non-zero ke P6, kita cek. Di sini ada ya, di sini ada laju alirnya 5000, oke. S106 juga ada laju alirnya, keluarannya benar nggak 5, jadi tadi 5000.
plus 200. Nah, karena di sini kita lupa untuk memasukkan ya. Kita harus mengatur prosedur operation-nya, ada transfer in yang kita kelupaan belum masukin. Jadi kita masukkan transfer in 2 kali ya, satu untuk si ininya, satu untuk si krimnya, satu untuk si skim milk-nya. Oke, kita transfer in dulu yang pertama menggunakan krim dulu, misalnya 106 dengan laju alir 1000 ya, kembali. Saya default-kan 1000, kedua baru kita masukkan si skim milk-nya, 105 dengan 1000 liter per hour. Kita okekan, dan kita hitung apakah sekarang sudah benar, sudah 5.200 ya. 5.200 dengan fat-nya 1,4975, kira-kira 1,5%. Oke ya, ini ya. Jadi perhitungan saya tidak salah berarti. Perhitungan neraca masanya. Kita sekarang sudah punya low fat milk seperti ini komposisinya. Kita berarti lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu homogenisasi. Ini juga sudah dipelajari di video sebelumnya, jadi saya akan langsung cepat saja dengan high pressure homogenisasi. Kita hapus aliran ini untuk menyambungkan, lalu sekarang kita sambungkan ke sini dan keluarannya kita berikan, dan kita atur sekarang homogenisasinya. Oke, homogenisasi di sini, kita tentunya temperaturnya tidak mau naik terlalu banyak, pasti ada kenaikan temperatur, ini sama dengan sentrifugasi, kita anggap saja dia naik menjadi, paling mentok naik jadi 6 derajat misalnya. Dengan pendinginan seperti ini, masih bisa lah ya dengan chilled water, tapi kita amankan saja pakai glycol. Standar power consumption menggunakan listrik, standar power di sini adalah listrik. Lalu durasinya lama sekali ya, 360 menit, kita perpendek sedikit lah, kita perpendek jadi 120 menit alias 2 jam. Number of passes-nya apakah 1 atau ini tentu tergantung dari literatur. Untuk menghomogenisasi saya belum cari, kita anggap default saja 1 dengan pressure drop-nya sekian dengan default saja. Nah, kalau misalnya sebelumnya kalian belajar homogenisasi, mungkin ada perubahan dari stoichiometry ini karena dia digunakan untuk mikroalga ya, untuk untuk mikroba, untuk memecahkan si dinding sel dari mikroba itu untuk mengeluarkan produk-produk intraseluler. Nah, kalau dalam hal susu ini, homogenisasinya tidak ada perubahan apa-apa dalam komposisi karena dia hanya kira-kira mengatur ulang si emulsinya itu ya, supaya kembali emulsi menjadi baik, walaupun ya mungkin tentu saja ada kemungkinan denaturisasi atau sebagainya, itu mungkin kalau kalian mau lebih detail, tentu bisa, misal proteinnya sekian berubah menjadi denaturisasi dan sebagainya. Tapi kita kembali lagi, ini simplified, kita anggap seperti ini saja. Oke, komposisinya tidak berubah ya, di sini tetap 1,5% fat, hanya dia sekarang ceritanya sudah membentuk emulsi kembali. Oke, proses berikutnya adalah pasteurisasi. Di sini sudah ada unit pasteurisasi, kalau ke heat exchange, lalu ada pasteurisasi, kita tambahkan, dan kita connect sekarang. Kita tambahkan panah ke sini dan panah keluar, lalu kita ke operation datanya. Nah, inilah kenapa tadi saya sedikit menyinggung review kembali tentang pasteurisasi, karena kalau nggak ngerti mungkin akan bingung sedikit ya dengan adanya ini. Jadi di sini ada heater. Heater ini adalah yang paling ujung tadi yang menggunakan utilitas panas. Kita perlu memanaskan sampai berapa dulu sebelum di holding ya. Jadi kita anggap 75 derajat, biasanya susu di sekitar 75 derajat. Pemanasnya bisa pakai steam. Kalau pilihan layer, hot water tidak bisa karena masuknya 40, nggak bisa manasnya 75 ya, kita pakai steam saja, atau high pressure steam mungkin terlalu tinggi, 242. Kita pakai steam biasa saja. Oke. Nah, regenerator ini adalah yang menggunakan ini tadi,
heat integration. Di sini kita atur berapa keluaran dari produk ini ke unit berikutnya. Di sini kita anggap 25 derajat, sesuai dengan ini saja, dengan default-nya, sementara cold stream exit-nya 60 derajat default juga. Di sini ada holding tube, bisa diatur viskositas berapa, efisiensi pemanasannya bagaimana, residence time-nya di sini default-nya adalah 0,27 menit, alias kalau kita ubah ke second, ya 16 second. Padahal susu kalau di 75 biasanya sekitar 20 detik, kita naikkan jadi 20 detik. Cooler di sini, coolernya kalau tadi ada dua utilitas, ada air biasa, cooling water biasa, dan ice water, chill water. Di sini disederhanakan menjadi satu cooling agent saja. Kita ikuti saja ininya ya, kita ikuti default-nya. Di sini coolernya 8 derajat. Kita tidak perlu sampai 8 derajat. Di sini kita anggap saja tetap di 4 derajat misalnya. Agar tetap aman yang 4 derajat. Durasinya kita anggap 240 menit. Kita okekan. Oke, ada ini, chilled water tidak bisa digunakan mencapai 4 derajat. Oh, betul sekali. Kita harus ganti ke glycol. Oke, tidak ada komentar apa-apa lagi, maka kita hitung. Nah, di sini keluarnya 4 derajat, sesuai yang diatur. Tidak ada perubahan komposisi, tentu saja. Tapi ada satu yang mau saya tunjukkan di sini, kalau kita cek equipment data, bisa dilihat di sini, dia otomatis akan menghitungkan diameter berapa, dengan diameter sekian, panjang holding tube-nya berapa. Di sini 62 meter, panjang banget ya, kira ternyata 62 meter. Apakah masih mungkin kita atur 62 meternya dipendekin? Tentu saja mungkin, ada dua pilihan. Di sini juga ada, kalian bisa unchecklist regenerator available atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ada heat integration, langsung pakai utilitas saja ya bisa juga. Nah, untuk mengubah panjang holding tube tadi, tentu ada beberapa parameter yang bisa kita atur di sini. Pertama, tentu saja waktunya. Kalau makin lama waktunya, tentu kan jadinya makin lambat ya, dan mungkin perlu holding tube-nya lebih panjang. Sementara kalau alirannya lebih cepat, holding tube-nya tidak perlu panjang-panjang amat untuk mencapai residence time 20 detik ini. Nah, jadi bisa misalnya diperpendek, intinya 120 menit misalnya gitu. 120 menit dengan apakah Reynolds number-nya perlu 12.000. Memang perlu turbulen di sini karena tentu saja dalam turbulen perpindahan panasnya lebih baik di dalam pipa tersebut, lebih merata antara pusat dan dinding dari pipa tersebut, jadi perlu adanya turbulen. Tapi apakah perlu sampai 12.000? Mungkin tidak ya. Kita coba turunkan ke 8.000 saja. Kita hitung ulang dan kita cek lagi ininya. Nah, sekarang 13 meter. Apakah masuk akal? Ya bisa kalian cek tentu saja dengan yang ada, tapi kalau kalian cek alat pasteurisasi itu, memang holding tube-nya biasanya dibuatnya dalam bentuk spiral, yaitu karena memang untuk mengurangi panjang tadi supaya nggak terlalu panjang, jadi dibuat spiral. Dan ini mirip kalau kalian praktikum sterilisasi, misalnya yang di labtek pangan ada, labtek bioproses ada, itu juga bentuknya kan seperti spiral seperti itu, dan cukup panjang. Kita okekan dulu saja, 13 meter. Nah, sekarang kita sudah punya susu low fat dalam bentuk cair yang sudah aman konsumsi karena sudah dipasteurisasi. Nah, ini bisa saja kalian jual, kalian kemas, atau pilihan lainnya seperti yang kita melakukan adalah dikeringkan. Jadi di sini ada beberapa jenis pengeringan yang belum dipelajari di video-video sebelumnya ya. Jadi ada misalnya dry drying, freeze drying ada. Kita tidak pakai freeze drying karena terlalu mahal pastinya untuk membuat susu. Kita pakai spray drying saja, tapi ada juga misalnya drum drying, rotary drying di sini. Ada banyak jenisnya, nah bisa kalian coba-coba. Kita akan coba dengan spray drying. Oke, spray drying ini inputnya ada 2, outputnya ada 2. Tentu saja kalau kita cek ininya,
Kalau kita cek help-nya, sebentar. Nah, jadi ya kalau dicek menu help-nya di sini, yang atas adalah untuk feed-nya, jadi susunya tadi, susu yang cair, di bawah adalah udara, lalu ada air output-nya yang sudah membawa air, dan produk yang ini dikumpulkan dari bawah, produk pupuknya. Oke, jadi sekarang kita sambungkan. Saya geser sedikit ke bawah, lalu kita sambungkan. Ini masuknya ke yang atas ya tadi untuk sebagai untuk disemprotkan ke bawah. Ini udara dari bawah kita tambahkan. Ini untuk produk. Dan ini untuk udaranya. Oke, saya akan ganti di sini supaya terlihat bahwa ini adalah produk akhir. Dia adalah low fat milk powder. Sekarang kita buka operation data di spray drying. Nah, dalam spray drying ini, kita harus menentukan dulu apa yang akan diuapkan di sini. Jadi kalau misalnya ada solvent atau apa, mungkin mesti kalian checklist semuanya yang akan menguap. Di sini akan menguap hanya air, kita checklist, bentuknya bukan checklist ya, ternyata cross. Nah, lalu kita tentukan berapa komponen menguap ini di akhirnya. Jadi kalau dalam pengeringan ini tentu kadar air di akhirnya berapa gitu kan, di low fat milk powder ini. Saya sudah cek kalau di pasaran biasanya kadar airnya sekitar 3,5% untuk susu bubuk itu. Drying time-nya kita gunakan default saja. Sementara di sini final solid temperature-nya bisa diatur juga. Dan di sini ada juga, misalnya kalau kalian mau hitung lebih teliti, pastinya kalau untuk RP perlu lebih teliti, di sini kalian perlu hitung berapa kebutuhan udara pengering per banyaknya yang diuapkan di sini. Dan ini kalian kalau di kuliah SOTP di teknik pangan, pasti sudah familiar dengan psychrometric chart. Jadi kalian menghitung dari kelembapan awal udaranya, kelembapan akhir udaranya, berapa banyak sih yang dibutuhkan udaranya ini untuk membawa air yang diuapkan itu. Kita pakai default dulu saja di sini. Saya okekan dan kita hitung. Nah, ternyata saya kelupaan bahwa S111 ini belum dikasih, kita belum kasih tahu ke Super Pro ini isinya apa. Kita ke stock mixture dari S111 ini, dan tentu saja sudah ada air di sini yang merupakan default dari setiap case di Super Pro. Oke, maka kita bisa hitung lagi dan tidak ada error sekarang. Kita cek apakah betul di produk akhirnya 3,5%. Ternyata betul, airnya di sini sudah 3,5%, dan sisanya adalah komponen-komponen lain yang keringnya. Nah, sekarang saya akan munculkan di sini jumlahnya. Jadi memang dari inputnya ini sebenarnya mengandung 89% air, 5.200 kg per batch, hanya akhirnya menjadi 566 kg. Tentu jadinya sangat sedikit sekali karena airnya kita buang, kita keringkan. Tapi di sini keunggulannya adalah kita bisa jual dengan harga lebih mahal, tentu saja ya kalau dalam keadaan powder. Tentu kalian familiar susu bubuk itu mahal sekali ya sekaleng itu ya biasanya. Nah, ini produk kedua, skim milk, saya akan munculkan juga jumlahnya, supaya nanti kita bisa melihat dari 10.000 kg ini kita bisa ngasilin produk apa aja sih, dan berapa jumlahnya. Ini jadi sisa dari tadi 5.000 yang kita gunakan adalah 3.900 kg skim milk. Oke, ini adalah proses membuat dari susu bubuk. Sekarang saya akan pindah ke butter. Karena waktunya terbatas, saya akan langsung ke buka file yang sudah saya siapkan untuk ininya.
Lalu saya akan menjelaskan dari situ. Oke, jadi kalau saya kembali ke sini, proses pembuatan ini kebanyakan hanya pengadukan ya, pengadukan saja, tapi ada juga proses yang tadi membuat dari emulsi minyak dalam air menjadi minyak dalam air, dan itu nanti akan saya modelkan sebagai reaksi kayak gitu. Oke, kita kembali ke SuperPro-nya. Jadi di sini tadi sisa dari krimnya dimasukkan ke dalam blending, di sini pengadukan. Saya akan buka di sini operation datanya. Jadi ada transfer in, memasukkan si krimnya, pengadukan pertama di suhu rendah, lalu pemanasan sedikit, karena nanti ada pengadukan kedua di suhu yang lebih panas, lalu ada reaksinya di sini, yang mengubah menjadi butter, pengadukan akhir alias churning tadi, lalu dikeluarkan. Oke, kita buka satu-satu operation datanya. Transfer in 107 dengan 1000 liter per hour, kembali angka yang saya gunakan itu. Nah, di sini 3 jam pada suhu rendah tadi, pada suhu 4 derajat. Ada pengadukan di sini tentu saja, karena intinya adalah pengadukan dengan default dulu 0,1 kW per meter kubik. Lalu berikutnya ada pemanasan ke 20 derajat. Dengan default di sini saya menggunakan UA sekian yang default nilainya. Dengan heating agent-nya hot water cukup ya kan, untuk membuat jadi 20 dengan hot water ini. Kita next. Kita pengadukan kedua di 2,5 jam pada suhu dari 20 derajat, sama dengan 0,1 derajat ini, oke. Nah, berikutnya ini yang agak ini. Jadi di sini prosesnya tadi sangat panjang sekali, lebih dari 8 jam, saya modelkan sebagai 10 jam di sini. Final temperature-nya di 15 derajat di sini. Pengadukan 15 derajat dengan pendinginan menggunakan chilled water, cukup 5-10 derajat ini. Kita ke tab reaksinya. Nah, reaksi yang saya gunakan di sini adalah menggunakan jadi fat dalam ininya, lemak di dalam si krim ini akan mengikat air dan membentuk butter. Kira-kira segitu ininya yang saya modelkan di sini. Dan angka-angka ini dipilihkan sebenarnya saya kemarin menggunakan basis dari buttermilk yang dihasilkan. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya intinya fat ini kan di dalam SuperPro, saya akan kembali ke sini dulu, ke pure komponennya. Fat ini, oh iya satu lagi, kita perlu mendaftarkan butter dulu ya, karena dia merupakan hasil ininya ya, hasil reaksinya. Jadi kita perlu daftarkan butter. Butter ini saya daftarkan menggunakan properties fat atau lemak. Nah, fat di dalam SuperPro ini molecular weight-nya digunakan 147, mungkin ini rata-rata dari beberapa asam lemak kayak gitu, tapi 147. Jadi bisa dilihat di reaksi tadi dengan maaf sebelum ini ya, reaction. Nah, jadi satu molekul fat ini yang 144 dia ini sekitar 1,5 dari molecular weight water, jadi kira-kira 18-27. Jadi yang mengikat sedikit air yang membentuk emulsi itu tadi. Oke, ini reaksinya. Lalu berikutnya ada pengadukan terakhir yaitu churning 2 jam. Kembali ada pengadukan di sini, baru kita keluarkan. Oke, lalu dipisahkan menggunakan penyaringan sebenarnya, tapi di sini penyaringannya saya menggunakan sebagai mikrofiltrasi. Kita buka operation datanya. Kita memisahkan butter yang padatan ini bisa di-reject seluruhnya, satu di sini. Maksimum particle concentration-nya ini saya naikkan supaya benar-benar nanti bisa terpisah antara padatan dan cairannya.
Jadi saya naikkan ke 2000 gram per liter di sini. Dan hasilnya di sini bisa dilihat di bagian retentatnya di sini adalah butter, padatannya 100%, dan ini adalah buttermilk. Jadi tadi buttermilk, saya mengatur reaksi itu untuk memperoleh buttermilk dengan komposisi seperti ini. Karena buttermilk itu memang biasanya umumnya memiliki masing-masing karbohidrat, lemak, dan protein itu sekitar 2-4%. Maka saya atur di sini proteinnya 3%, fatnya ini sekian, yaitu karena dengan pengaturan tadi, reaksinya, maaf yang saya belum, ini adalah reaksi tadi yang saya atur-atur selain jumlah air yang terikatnya tadi, juga adalah reaction progress-nya, extend reaction-nya, berapa persen sih konversinya. Dan di sini saya ambil 99%, ini gunanya untuk mencapai tadi di akhir komposisi akhirnya itu tetap ada fat-nya yang persentase sekitar 3-4%. Ini saya hitungkan, ternyata saya coba-coba kira-kira butuh 99%. Oke, jadi sekarang kita sudah memiliki sebuah proses produksi susu yang awalnya dari 10.000, saya tampilkan, 10.000 kita bisa jual dalam bentuk skim milk yang cair, 3.900-an, lalu 564 low fat milk, di sini yang powder, padatan, dan kita bisa jual juga powder, kita jual butter, di sini 730 kg, dengan punya produk samping, yaitu buttermilk 95 kg, dan buttermilk ini bisa juga dikeringkan. Jadi seperti itu kira-kira proses pemodelan pada susu ini, dan ini sudah mencakup beberapa unit yang sudah dipelajari sebelumnya, dan ada unit baru yang belum dipelajari, misal pasteurisasi dan spray drying. Semoga membantu di sini untuk kalian belajar. Dan jangan lupa juga bahwa pemodelan ini, tentu saja ini tadi sangat simplifikasi, saya banyak menggunakan hanya 1000 liter per hour, tidak ada pompa, tapi pemodelan ini, SuperPro ini hanya alat bantu hitung, maka penggunanya, yaitu kalian manusia-manusia ini, pelajar-pelajar mahasiswa yang menggunakan SuperPro ini yang harus cerdas dalam mengatur, misalnya tadi basis awalnya, lalu basis per alatnya seperti apa, dia di sini hanya membantu menghitungkan sampai ke misalnya ukuran alat sizing-nya saja, tapi untuk mencapai sizing yang masuk akal misalnya, tentu itu membutuhkan logika dan sense of engineering dari kalian, dan literatur-literatur yang perlu kalian cari. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Gio yang sudah meluangkan waktu untuk tutorial hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Pak Gio hari ini tentang SuperPro bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga buat masa yang sudah menonton sampai episode kali ini. Sampai jumpa di Bootcamp Diva dan Boba selanjutnya ya. Ya, terima kasih semuanya untuk sudah menonton episode ini. Semoga videonya bermanfaat untuk mengerjakan kancah pabriknya atau untuk nanti dalam pekerjaannya. Sampai jumpa.